Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini saya mau jajalin Rasteng ya. Jadi di video ini topik pembahasannya ke Rasteng Solo Ultimate ya. Ini VTX 1600 mW. Sebenarnya VTX yang dengan watt tinggi itu banyak ya. Selain Rasteng ada juga AKK, bahkan AKK ada yang ngeluarin sampai 3000 mW atau 3 watt, dan ada kipas anginnya ya. Saking mungkin panasnya, pakai kipas angin. Nah, ada satu fitur yang tidak dimiliki VTX analog lain ya, yang ada di Rasteng Solo Ultimate ini. Apa itu ya? Yaitu saat overheat. VTX yang biasa ya, yang lain lah di luar Rasteng Solo Ultimate ini, kalau overheat dia ngeluarin asap, ada jinnya ya, ngeluarin asap karena kepanasan ya. Di AKK juga sama, kalau overheat ngeluarin asap. Bahkan bisa, kalaupun tanpa ngeluarin asap, misalkan masih wajar-wajar saja, belum kebakar, dia kalau overheat performanya turun, dan dipastikan besoknya penerbangan berikutnya itu daya pancarnya akan berkurang. Nah, ada kelebihan lain di VTX Rasteng Solo Ultimate ini. Apa itu? Jadi kalau overheat ini beda dengan yang lainnya. Saat overheat dia ada sensornya, suhunya berapa ya. Kemudian untuk menghilangkan resiko ya, atau mengurangi resiko overheat itu, Rasteng Solo ini akan menurunkan daya pancarnya ya. Jadi misalkan kita set 1600 mW tapi belum terbang nih, kemudian dia overheat, maka daya pancarnya akan diturunkan seminimal mungkin ya, misalkan ke 25 mW, sampai suhunya benar-benar normal kembali, dianggap wajar. Kemudian dia akan naik lagi seperti itu. Jadi performanya akan terjaga ya. Jadi harga 700.000 ini worth it ya. 700.000 untuk VTX 1600 mW dibanding misalkan yang ini AKK 1000 mW ini hanya 300.000, separohnya ya. Padahal antara 1000 dengan 1600 itu bukan 1,5 kalinya ya. Mungkin bedanya tipis ya. Jadi misalkan dari 200 mW ke 400 mW itu bukan 2 kalinya jaraknya. Yang misalkan 200 mW bisa 500 meter, 400 mW bisa 1 kilo, bukan ya, tapi hanya bertambah sedikit. Karena ini watt ini kaitannya ke nilai desibelnya. Jadi perbedaan di nilai desibel itulah ya yang bisa kita katakan berapa kali lipat dayanya ya, jaraknya ya. Karena dari 25 mW itu 14 desibel ya, dBm bukan desibel, desibel mili ya, 14 dBm. Kemudian dari 25 ke 100 itu kalau nggak salah 20 ya, 20 dBm, hanya naik 5 dBm, 5 mili desibel ya. Tidak jauh, tidak dari 14 ke 4 kali lipatnya, jadi berapa tuh, 48 ya, 56. Jadi bukan dari 14 ke 56 dBm ya, antara 25 ke 100 itu, tapi hanya dari 14 ke 20 kalau nggak salah ya. Koreksi saya kalau salah ya. Karena di 23 itu udah 300 mW ya, dan 24 itu 400 mW kalau nggak salah. Dari 300 ke 400 saja hanya 1 dBm naiknya ya. Jadi antara 1600 dan 1000 itu bedanya nggak terlalu jauh, walaupun selisihnya ada 600 mW ya. Tapi jaraknya ini harusnya, kalau performanya benar ya, jadi misalkan sama-sama Rasteng ya, antara 1000 ke 1600 atau antara 800 ke 1600 itu bukan 2 kali lipatnya ya, hanya naik sedikit ya, jaraknya. Oke, kita nanti terbang ke arah sana ya, kita jajal juga performanya ke arah sana atau ke arah sana ya, ngitarin pekuburan ini obstacle-nya lumayan lebat ya, lumayan lebat. Pohon-pohonnya banyak dan tanahnya lebih tinggi ya. Nanti kita lewat sana, otomatis ada di bawah tanah, bukan di bawah tanah, ada di balik gundukan tanah ini ya. Belum lagi sana ada gundukan sampah ya. Jadi nanti saya terbang di situ, dari situ ya, bisa ke sana, atau sebaliknya bisa juga ke arah sini, muter sana ya. Nanti kita lihat seberapa kerepek-kerepek ya, apa sampai blank atau enggak ya. Oke, untuk antena
Antena saya pakai triple patch speed ya, RHCP dan micro shield dari ORT. Sama-sama pakai antena patch. Antena patch itu antena yang berbentuk mirip PCB, jadi pakai jalur-jalur PCB seperti itu, kemudian disolder ya. Itu antena patch ya. Kalau antena crosshair yang lebih bagus itu berbentuk kayak tanda plus gini ya, dari logam tipis. Dan itu juga kabarnya saya belum coba, sangat mantap, lebih bagus dari patch. Kalau antena standar kayak gini biasanya bentuknya spiral ya. Langsung kita terbangkan ya, remote pakai Radio Master Pocket. Oke, langsung kita terbangkan.
Oke, jadi seperti itu ya hasilnya. Krepek-krepeknya kayak gitu. Jadi gimana menurut Anda, apakah worth it atau enggak? Kalau menurut saya sih sangat-sangat bagus dan sangat-sangat recommended banget ya. Kayaknya belum ada yang lain ya VPX analog yang secanggih Rasteng Solo ini. Oke, demikian review dari saya dan tadi tesnya ya. Untuk jarak juga insya Allah lebih bagus ya Rasteng Solo ini. Silakan yang ada saran, kritik, tulis di kolom komentar ya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, banyak tulisannya lupa dihilangin tadi.